Bapak Nasrul adalah seorang CEO muda yang mengawali karirnya di usia 22 tahun bersama sang istri. Pada 2016, Bapak Nasrul dan istri mendirikan toko Sinar di Hankara Sentosa yang berada di Surabaya. Tokonya berkembang pesat. Hingga pada tahun 2022, ia berhasil mendirikan satu toko lagi bernama Sky International Indonesia yang bertempat di Menganting Gresik. Bapak Nasrul sebagai seorang CEO dibantu oleh istri Ibu Christine yang telah kami temui dan kita wawancarai mengenai usaha dan problem apa yang sedang terjadi pada perusahaannya. Dari hasil wawancara, kita mendapatkan dua topik permasalahan mengenai transportasi, di mana masalah satu, Bapak Nasrul memiliki dua usaha terkait distributor AC dengan nama PT SDS dan CV SII. PT dan CV ini dapat mengirimkan produk masing-masing 75 piece dan 50 piece. Dua usaha ini akan mengirimkan produk-produk mereka ke beberapa tempat retail seperti Toko Sahabat, Toko Sumber Jaya, dan Toko Khadijah. Sedangkan untuk setiap toko retail membutuhkan masing-masing 20 piece, 25 piece, dan 35 piece setiap bulannya dengan tampilan biaya transportasi sebagai berikut. Kemudian, masalah 2, dalam proses distribusi barang dari PT maupun ke CV, pemilik mempunyai transportasi berupa sebuah truk dan sebuah mobil box, baik di CV maupun di PT. Dalam pengiriman barang biaya bensin, yang diperlukan untuk truk sebesar Rp150.000 dan untuk mobil box sebesar Rp50.000. Sedangkan untuk PT menyiapkan budget sebesar Rp370.000 dan untuk CV sebesar Rp485.000. Lalu, untuk pengiriman ketiga toko retail, dengan hal ini, berapa kali pemakaian untuk truk dan mobil box baik di PT maupun CV. Kemudian, pada permasalahan kedua, kita dapat menemui bahwasannya dalam proses distribusi barang dari PT maupun ke CV, pemilik mempunyai transportasi berupa sebuah truk dan sebuah mobil box, baik di CV maupun di PT. Dalam pengiriman barang, biaya bensin yang dikeluarkan untuk truk sebesar Rp100.000 dan untuk mobil box sebesar Rp50.000. Sedangkan untuk PT menyiapkan budget sekitar Rp370.000 dan untuk CV sebesar Rp485.000 untuk pengiriman ke 3 toko retail. Dengan hal ini, berapa kali pemakaian untuk truk dan mobil box baik di PT maupun CV? Dari permasalahan yang ada, kita dapat menentukan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan metode yang telah diajarkan. Untuk masalah yang pertama, kita dapat menggunakan metode transportasi. Nah, untuk menjawab masalah yang pertama, kita perlu membuat tabel kembali seperti berikut. Nah, ini disesuaikan dengan tabel harga transportasi per unitnya, teman-teman. Kemudian untuk supply-nya sudah tertera di soal. Yang pertama untuk PT SDS yaitu 75 pieces dan untuk CV SII yaitu 50 pieces. Sedangkan untuk demand-nya juga sudah diketahui di soal, di mana untuk Toko Sahabat 20 pieces, Toko Sumber Jaya 25 pieces, dan Toko Khadijah 30 pieces AC. Kemudian kita dapat melanjutkan perhitungan dengan membuat lagi tabel, di mana tabelnya seperti berikut. Kita dapat mengisi sesuai untuk demand-nya yaitu 20, 25, dan 30. Untuk supply-nya 75 dan 50. Kemudian untuk size, kita untuk demand sendiri kan ini harus memenuhi permintaan, sehingga tandanya sama dengan gitu.
Udah. Untuk sains di supply, ini kan supply-nya 75 dan 50. Jadi PT dan CV ini tidak bisa memproduksi lebih dari 75 atau 50, sehingga tandanya menggunakan kurang dari sama dengan. Nah, untuk demand-nya sendiri kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian kita blok atasnya sama untuk sisi sebelah kanannya. Kemudian untuk supply juga sama dengan sum, kita blok di sebelah. Nah, kalau sudah begini, kita tulis dulu OFV-nya, di mana OFV ini sama dengan sum produk di PT SDS dan CV di tabel berikut, kemudian titik koma dengan yang tabel berikut, tabel harga. Kalau sudah kita enter, nah untuk langkah selanjutnya kita bisa masuk ke data, kemudian solver. Nah, untuk set objektifnya ini kita bisa klik di OFV ini. Kemudian ini kan kita mencari biaya seminimal mungkin untuk biaya transportasi. Nah, kita bisa pilih minimal. Untuk buy changes-nya kita bisa blok bagian tabel berikut. Nah, kalau sudah, untuk constraint-nya kita bisa add, kemudian change reference, kita bisa blok yang supply ini berikut, kemudian tandanya disesuaikan dan constraint-nya kita blok ini. Kemudian add, dan untuk lainnya, constraint lainnya kita bisa blok di dimensi ini. Kemudian kita ganti sama dengan untuk constraint-nya kita blok berikut. Kita add. Nah, kalau sudah, kita bisa ganti select a solving method dengan simplex GRG non-linear menjadi simplex LP. Kemudian kita solve, answer boleh, kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman, berikut kita sudah mengetahui berapa permintaan yang dapat dipenuhi oleh PT maupun CV. Nah, untuk toko sahabat sendiri permintaannya sudah terpenuhi, yaitu 20 yang didapatkan dari PT SDS, dan kemudian toko Sumber Jaya dapat memenuhi permintaannya melalui CV SCI, dan toko Khadijah dapat memenuhi permintaannya melalui PT SDS. Dan sedangkan untuk supply-nya ini untuk PT SDS itu di semua toko yaitu 50 dan CV SCI sebesar 25. Nah, untuk biaya transportasinya kita dikenakan tarif sebesar 320.000. Ini sudah minimal. Nah, untuk rekomendasi manajernya kita dapat menggunakan ini. Toko sahabat sesuai dengan tabel berikut, yaitu toko sahabat 20 yang dipenuhi oleh PT SDS, toko Sumber Jaya yang dipenuhi oleh CV SCI, dan toko Khadijah yang dipenuhi dengan PT SDS. Berikut. Baik, untuk permasalahan yang kedua, kita dapat menentukan metode apa yang akan kita pakai. Nah, kita menggunakan metode integer, di mana kita akan menghitung berapa total berapa kali pemakaian dari truk dan mobil box. Nah, untuk pertama, untuk kapasitas
kapasitas ini sudah ditentukan, yaitu untuk truk itu kapasitasnya 35 dan untuk mobil box yaitu 15. Dan untuk total angkutan ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum produk. Kita blok di variabel, kemudian titik 2, kemudian kapasitas. Kita enter. Kemudian untuk LHS ini kita ada 4 constraint, di mana untuk budgetnya sendiri itu untuk PT ditentukan yaitu 370.000, sedangkan untuk produksinya itu tergantung supply-nya dari PT SDS yaitu sebesar 75 pieces. Dan untuk truknya, truk dan mobil box ini setidaknya ada satu baik dari truk maupun mobil box. Nah, untuk LHS-nya sendiri kita masukkan rumus sama dengan sum produk. Kita blok yang 100.000 dan 50.000 itu harga penyewaan dari harga transportasi dari truk maupun mobil box. Kemudian kita blok juga di variabel. Nah, oh ya, jangan lupa untuk di kunci teman-teman. Nah, kalau sudah kita tarik ke bawah saja. Nah, kemudian kita langsung ke data, kemudian solve. Nah, untuk set objeknya kita klik yang total angkutan barang, kemudian maksimal. Untuk bagian jenisnya kita klik yang variabel. Untuk constraint-nya kita add yang sama teman-teman tandanya. Untuk budget dan produksi ini kan tandanya sama, yaitu kurang dari. Kemudian constraint-nya kita add, kemudian yang truk dan mobil box ini kita ganti lebih dari constraint-nya ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk di integernya ini kita blok yang variabel, kemudian kita klik integer, kemudian kita add, dan jangan lupa untuk mengganti grg ini menjadi simplex lp ini programming. Kemudian kita solve, answer, oke. Baik, berikut jawaban penggunaan dari truk dan mobil box di PT, yaitu untuk truknya sendiri dipakai sekali dan untuk mobil box itu dipakai 2 kali. Gitu teman-teman, untuk penyaluran barang di setiap tokonya. Baik teman-teman, untuk CV sama saja caranya, sama seperti PT. Nah, untuk hasilnya sendiri ya teman-teman, kita perlu merubah dulu di constraint yaitu budget, dimana untuk CV ini budgetnya 485.000 dan untuk produksi barang di supply-nya itu 50.000. Nah, untuk hasilnya sendiri teman-teman, truk ini digunakan sekali pakai dan untuk mobil juga digunakan untuk sekali dalam setiap pengirimannya. Nah, untuk total angkutan barangnya yaitu 50 barang sesuai dengan supply-nya. Berikut teman-teman untuk baik PT maupun CV di setiap pengantaran baik truk maupun mobil box.